Katanya bila jiwa menyatu dengan pelaras yang setia menunggu, langkah panjang tak perlu lagi. Langsung menuju cahaya abadi. Namun hatiku masih bertanya, di antara langit dan bumi fana, adakah jalan yang tersembunyi yang belum sempat kami pahami? Mengapa harus berliku-liku? Mengapa harus jatuh dahulu? Jika kau mampu membuka pintu, mengapa kami mencari selalu? Oke, kita bicara itu ya. Katanya kalau kita bicara mata teater, lalu kita melebur, kita bisa langsung pergi ke situ kan. Melebur itu langsung nggak 570 tingkat tuh Bang, menjawab pertanyaan Yo ya. Bisa melebur ya. Ada cara lain nggak supaya kita bisa langsung ke sana? Nggak melalui 570 tingkat while kita ada di sini. Selain Harusnya ada bro. Ya, apa itu? Kata Urantia apa? Begini, saya cuma pakai pemahaman gitu, dia itu ada di sana, dia itu udah selesai dengan urusan dia, itu asumsi kita. Dia kan nggak ngomong sama kita bahwa dia sudah selesai. Cuma ini yang saya minta penjelasan sama dia, Tuhan gitu ya, engkau di sana itu udah selesai belum memang urusanmu dengan kita gitu. Terus kalau dia bilang pakai logika aja gitu, bahwa udah selesai gitu ya, kok nggak mau saya nggak bisa seperti itu. Kalau dia belum selesai juga, menarik nggak tuh? Dia bilang gue belum selesai, gue di alam eksistensial tapi belum selesai. Kalau itu belum selesai, apa yang belum selesai? Dia nggak bisa jelaskan dengan one two words, nggak bisa. Kita harus bisa berkomunikasi, cara dia menyampaikan komunikasinya dengan berbagai macam, itu yang kita harus, seperti ya waktu saya pernah sampaikan, Tuhan ini ngasih, ini kebenaran buat kamu nih, di tangan kanan nih Bang, ini kebenaran. Ini sebelah kiri saya kasih kegigihan untuk mencari kebenaran. Lu pilih yang mana? Dikasih nih langsung kebenaran untuk you, atau dia dikasih kegigihan mencari kebenaran? Kalau aku percaya dulu bahwa itu ada kebenarannya gitu. Terus aku baru tanya sama dia gitu, menurutmu yang terbaik apa gitu? Dia bilang, ini gua kasih pilihan. Udah ketemu sama dia, lalu dia bilang, ini kebenaran di tangan kanan gua, lu boleh pilih, atau ini kegigihan untuk mencari kebenaran. You pilih apa? Kalau gue yang kanan, yang enak-enak bro. Ya. Kegigihan. Nah itu menunjukkan wisdom kita bro. Orang yang lebih wisdom akan menjawab gini, aku akan mengambil kegigihan. Kenapa? Karena kebenaran itu milikmu. Itu milikmu. Biarlah aku gigih mencari, karena kebenaran itu milikmu. Filosofinya gitu ya, kalau kita baca dari Swedenborg and so on. Nah, jadi kita harus ngerti filsafat.
Semua orang pengen enak, makanya ada namanya prinsip. Ibu Rini mungkin jelaskan, namanya prinsip pain and pleasure prinsip. Pernah dengar Bu Rini? Iya. Kita kan pengennya pleasure terus. Makanya ada prinsip pleasure and pain prinsip. What is that? Manusia cenderung ingin pleasure terus. But you will not understand pleasure, you will not understand truth kalau you nggak tahu pain dan you nggak tahu Lo nggak tahu kopi itu pahit kalau nggak ada gula itu. That's right. Oleh karena itu kita dikasih lingkaran psikis, bro. You deal baru you Yang- deal. Oh, Yeah. that's it. Kau letakkan dua pilihan, di kanan kebenaran, di kiri ketekunan. Semua orang ingin jawaban, namun sedikit yang memilih perjalanan. Kopi tak pahit tanpa manis, bahagia tak hadir tanpa tangis. Luka dan cinta berjalan seiring, membentuk jiwa yang terus bertumbuh dan bening. Yang pertanyaan besar selalu di aku ini gitu bro ya. Ini kenapa sih si bapak kita di sana tuh kok mencarikan yang susah-susah gitu. Padahal kalau dia mau tuh mudah kan itu semuanya gitu. Nah, apakah itu sesuatu yang memang gamenya dia gitu, bahwa lo mesti jalankan itu supaya lo bisa merasakan nikmatnya hidup gitu. Apa seperti itu? Nah, karena itu jawabannya semuanya tidak langsung dari dia gitu ya. Aku selalu ini spekulasi dari kita atau memang itu petunjuk dia gitu. Dan di Urantia itu kan ada orang-orang yang bisa ngomong sama malaikat gitu ya. Kayak gue, kayak sekali-sekali kedatangan malaikat gitu, lama banget datang bro, yang datang. Oke, karena itu kapasitas setiap orang beda. Ini ada tukang tambal ban. Dia tuh pengen Rolls Royce, berdoa dia tiap hari dia bekerja. Dapat Rolls Royce nggak kira-kira, rumahnya masih di gang? Paling dia dapat motor. Karena kapasitasnya cuma segitu. Banyak orang yang terpanggil, pengen, tapi yang terpilih sedikit. Ya. Ya, jangankan ke kita. Malaikat kayak Lucifer aja bisa fail yang udah sempurna kayak gitu. Adakah jalan lain menujumu selain mendaki tingkat demi tingkat itu, selain menunggu jiwa melebur dalam pelukan roh yang tak pernah mundur? Adakah jalan lain menujumu, ataukah pencarian memang bagian dariku? Karena kebenaran bukan untuk dimiliki, tetapi dicari sepanjang hidup ini. Mungkin bukan tujuan yang utama, tetapi siapa diriku selama melangkah. Mungkin bukan surga yang ku cari, melainkan hati yang semakin memenuhi. Bisa nggak kita tidak melebur dengan paras kita sampai ke tujuan? Bang, ada caranya. Kalau di planet-planet yang sudah sangat advance, kalau saya baca yang di paper 54 itu, di planet yang sangat advance itu hal yang biasa ya, gitu. Bukan hal yang sangat luar biasa. Kalau di sini kan sangat teramat jarang, tapi di sana itu hal yang biasa. Rupanya pelaras melebur dengan manusianya itu ketika masih ada di dunia, gitu. Artinya ada teknik tersebut, hanya evolusinya kita yang sangat lambat itu membuat kita nggak ngerti bahwa itu tuh hal yang biasa. Dan
saya mau ngomong apa tadi? Mungkin di dalam kenapa kok nggak langsung dijawab ya sama Thought Adjuster dari diskusi dengan Pak Imbang. Maka dari itu kan ada free will yang mana Tuhan tidak mengintervensi free will agar that experiential being and learning itu membuat kita menjadi bagian dari evolusinya Tuhan the Supreme itu. Saya rasa juga itu ya. Dan bisa shortcut, jadi nggak bisa shortcut Bu. Ketika kita hanya mau shortcut, itu kan yang membuat kejatuhannya Lucifer. Because the shortcut itu kan kita memotong itu ya yang dari intuisi menuju ke wisdom itu step by step yang sebetulnya membuat kita lebih, itu dalam pemikiran terbatas saya, membuat kita punya SOP gitu ya, SOP yang ya SOP begitu. Jika semua rahasia dibuka hari ini, apakah masih ada makna untuk dicari? Jika semua jawaban diberikan begitu saja, apakah kebijaksanaan akan lahir di jiwa? Ada cara lain nggak? Tidak pakai Thought Adjuster kita sampai ke sana. Pak Nuk mungkin bisa jelaskan. Selain pakai Thought Adjuster, ini lama nih 370 kali ini, saya mau cari shortcut. Ada cara lain nggak? Itu kan sana itu kan dalam wujudnya wujud spirit ya. Salah satu cara lain itu mesti melebur dengan spirit. Salah satunya spirit dari, pokoknya salah satu spirit dari sana melebur ke kita dan baru kita bisa sampai sana. Jadi nggak ada cara lain, tetap harus melibatkan Thought Adjuster. Ya buat yang dikasih ke kita aja, Sir. Jadi nggak ada, menurut saya tidak ada lagi cara lain ya, melewati 570 tingkat itu, nggak ada cara lain lagi gitu. Harus Ya, itu. saya sih nggak pernah baca yang ada cara lain yang Oke, bukan. saya boleh ini enggak? Nah, jadi tinggal pilih, kita mau pilih yang mana? Mau cara menyelesaikan lingkaran psikis, melebur sama Thought Adjuster, atau mau pakai cara lain? Itu ada di Brantia. Coba kalau ada. Ini kaitannya ya semua dengan kuliah di Urnia. Masih kaitan dengan kuliah di Urnia. Ya banyak secret di situ. Nah, saya boleh share screen ya Bu ya? Ya bisa Pak. Jika semua rahasia dibuka hari ini, apakah masih ada makna untuk dicari? Jika semua jawaban diberikan begitu saja, apakah kebijaksanaan akan lahir di jiwa? Maka biarkan aku berjalan, walau jauh dan penuh pertanyaan, sebab mungkin di setiap langkahku kau sedang tumbuh di dalam diriku. Dan bila akhirnya aku sampai di rumah yang sejak lama ku rindukan, aku akan tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari jawaban.